Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan lagi tentang seorang guru honorer bahasa Arab yang ikhlas digaji dengan nominal yang tidak besar. Ini dia tayangannya. Dalam rekaman video itu, Dini membuka amplop gaji milik suaminya yang mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dini memperlihatkan beberapa lembar uang pecahan Rp5.000 dan Rp2.000 serta satu lembar pecahan Rp100.000. Diketahui keseluruhan uang itu berjumlah Rp144.000. Meski tak seberapa, Dini mengaku bersyukur dengan gaji yang diterima suaminya. Kendati demikian, Dini mengaku sempat terkejut mengetahui suaminya hanya dibayar Rp6.000 per jamnya. Saat dijumpai tribunmedan.com pada Senin 14 Juni 2021, Dini bersama suaminya Nasrullah mengaku hal itu dilakukannya tidak untuk menyinggung pihak manapun. Dijelaskannya, video itu berawal dari sang suami yang pulang bekerja langsung memberikan amplop hasil gajinya mengajar di salah satu sekolah. Saya pikir tadi yang lagi belajar Ustadz sampai cinya mirip zaman dulu. Gitu dong. Iya tadi kan nggak taunya buka pasti tarik begini anak kecil. Iya. Tapi gini Ustadz Bani, ini tadi ada sedikit macam-macam lah ya, istrinya sampai ngunjuk-ngunjukin honor suaminya terus tangannya pakai gini seolah-olah kayak nggak ikhlas gitu. Tapi ya jangan sampai memupuskan juga nih. Kalau kita lihat tadi Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan atas apa yang diberikan gajinya sama Allah itu walaupun cuma segitu, tapi kalau berkah itu kayaknya jadi banyak gitu ya. Ada pertanyaan nih Ustadz Bani, di dalam Islam seperti apa sih sebenarnya adab bagi karyawan atau pekerja menegur atau mengingatkan bos di tempat yang dia bekerja ini agar memberi upah yang sesuai. Karena kadang-kadang kan semuanya kan sebenarnya harusnya ijab kabulnya di awal. Kalau orang mau kerja sama kita, gajinya cuma sekian, kerjanya begini segala macam. Nah itu kan udah tahu dia. Tapi kalau misalnya sampai berkeluh kesah di belakang ini juga kan jadi masalah. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, selalu kami ulang-ulang. Tadi Ustadz kita, Ustadz Maulana menyebutkan perjanjian di awal. Barusan juga Ustaz Syam menjelaskan sangat detail tentang perjanjian di awal. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul melarang naha an istijaril ajir hatta yubayyana lahu ajruh. Rasul melarang mempekerjakan seseorang sebelum dijelaskan berapa gaji sampean. Anda bekerja sama saya, gaji Anda sebulan sekian, dibayar sekian-sekian, itu harus jelas. Dan ini mohon maaf sekali. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita mencari atau menerima pekerja tanpa menjelaskan ini Mas Fadli. Kewajibannya ada, kamu harus bekerja ini, kamu lakukan ini, kamu melakukan ini, tanggung jawabnya ini. Kalau nanti ada barang rusak tanggung jawab begini. Tapi nggak disebut gajinya berapa. Sampai bertanya-tanya gaji saya berapa, gaji saya berapa. Begitu tahu pas gajian, ya Allah ternyata segini. Maka muncul tadi tidak ikhlas. Namun seandainya sudah dijelaskan dari awal, semuanya sudah. Kontrak kerja yang dibuat tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam, sudah disepakati, gajinya memang sekian. Lalu setelah menerima, kok segini? Lah kan dari awal sudah dibuat. Maka mestinya antara din dari awal. Kalau tidak suka, ya jangan bekerja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya terjadi kezaliman, bukan kezaliman lah ya. Mungkin ketidakkesepakatan. Boleh jadi tadi dari awal tidak disebutkan angka nominalnya. Atau terjadi misalnya penundaan pembayaran, atau terjadi dicicil bayarnya misalnya, atau misalnya ini kondisi ekonomi sudah semakin membutuhkan uang lebih banyak nih, tidak seperti beberapa tahun yang lalu, 10 tahun bekerja kok juga nggak ditambah-tambah gajinya, pekerjaan ditambah terus tapi gajinya belum ditambah misalnya. Bagaimana cara adab seorang karyawan ini untuk menegur atasannya supaya ditambah gajinya? Pertama, boleh atau tidak? Boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah meminta seorang budak yang bernama Abu Taibah untuk dibekam. Nah, maka datanglah orang itu membekam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil bekam cerita dia, ya Rasul saya ini begini, saya harus begini, berat ya Rasul, saya harus mencicil, saya sekian bayarannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibekam itu kemudian beberapa hari berikutnya datang menemui majikannya. Tolonglah kamu, ringankanlah pekerjamu ini, berikanlah kemudahan kepadanya dan seterusnya. Lalu setelah itu majikannya memberikan keringanan dan kemudahan. Artinya boleh menegur dengan cara bagaimana? Pertama,
cari orang yang suaranya didengar oleh atasan kita. Saya bekerja dengan Mas Fadli, tapi Mas Fadli orangnya baik nih. Misalnya ini Mas, telat misalnya Saya telat lagi mau bayarnya. ngelamar kerja katanya. Saya lagi bingung tempat mana ya gitu ya. Lalu misalnya saya nggak, kan pasti namanya bawahan nggak enak kan. Misalnya, Mas tolong dong tambahin bayaran saya. Tentu secara adab tidak pantas begitu. Malu, segan. Maka saya datang, siapa nih yang didengar oleh Mas Fadli? Ustadz Maulana. Saya deketin, Ustadz tolong dong kasih tahu Mas Fadli. Saya bekerja udah sekian tahun, masa gajinya segitu-segitu terus? Kasih tahu lah sama Ustadz. Aku kesal. Kasih tahu sekarang. Nanti aja pas iklan. Yang didengar suaranya. Kalau sekarang mungkin ada syarikat pekerja atau ada pemerintah. Bisa kita datang ke pemerintah dengan cara baik-baik meminta untuk menegur. Atau ke syarikat kerja datang secara baik-baik untuk menegur. Atau ya Ustadz saya nggak ada syarikat pekerja. Orang yang didengar pun nggak ada. Bagaimana caranya? Silakan Anda datang dengan tutur bahasa yang baik. Alhamdulillah saya telah dipekerjakan, alhamdulillah, terus ucapan terima kasih, namun ceritakan kondisi lalu dengan cara yang sopan mintalah untuk ditambah. Jika tidak juga perhatikan kenapa tidak bisa menambahkan gaji. Jangan-jangan memang kemampuannya cuma segitu. Jangan-jangan memang kondisi lagi sulit, boro-boro dia untuk menggaji kita lebih banyak, untuk kebutuhan dia sendiri barangkali bisa saja kurang. Maka lihat kondisi seperti itu. Namun jika dieksploitasi, dia kaya kok Ustadz, foya-foya hidupnya, banyak hartanya. Sementara saya diperas seperti ini, maka jadi seorang muslim jangan mau diperas. Ya, silahkan resign, cari bekerja, bumi Allah sangat luas dan rezeki Allah tersedia di mana-mana. Iya. Mudah-mudahan Jadi Allah jangan mudahkan. mengeluh ya, kalau memang nggak sanggup mundur aja, Betul. keluar aja gitu. Apalagi zaman sekarang nih, lagi zaman pandemi begini. Banyak orang gajinya dipotong, tiba-tiba minta naik gaji. Lah kan udah nggak dipotong, masih minta naik gaji. Nah, itu juga kebangetan ya. Jadi harus tahu diri juga kita gitu ya.